Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Justinus Yuliwibowo dalam pelajaran Bahasa Indonesia untuk kelas 11. Kali ini kita akan belajar tentang bab pertama, yaitu menyusun teks prosedur. Mari kita lihat slide-nya. Kita akan belajar tentang bab 1, yaitu menyusun prosedur. Dan di sini kita akan membicarakan topik pertama, yaitu mengkonstruksi informasi dalam teks prosedur. Baiklah, tujuan pembelajaran kali ini, siswa diharapkan mampu untuk yang pertama, menunjukkan pernyataan-pernyataan umum dalam melakukan suatu kegiatan dan menuliskan tahapan-tahapan sebagai prosedur melakukan suatu kegiatan. Nah, kita lanjutkan. Sebelum kita melanjutkan, mari kita baca teks berikut ini. Kita akan membaca teks cara menghidupkan komputer. Nah, di sini ada teks cara menghidupkan komputer. Mari kita baca bersama-sama. Komputer merupakan salah satu perangkat elektronik yang sering digunakan untuk memudahkan pekerjaan manusia. Sebelum digunakan, komputer ini harus dioperasikan terlebih dahulu. Dalam pengoperasian komputer, kita harus mengikuti setiap prosedur bagaimana cara menghidupkan komputer dengan benar. Untuk menghidupkan komputer dengan benar, ikutilah langkah-langkah berikut. Buka penutup layar monitor, CPU, keyboard dan printer. Pastikan sakelar yang menyediakan arus listrik terhubungkan dengan kabel power ke stabilizer atau PU komputer. Tekan tombol power pada PU dan tombol power monitor. Komputer akan booting, tunggu proses ini sampai selesai. Setelah selesai proses booting, komputer siap digunakan. Sumber ilmusiana.com. Setelah kita selesai membaca cara menghidupkan komputer tadi, maka kita bisa menemukan ciri dari teks prosedur tersebut. Maka yang dapat kita temukan ciri dari teks prosedur antara lain kita bisa menemukan pernyataan umum. Pernyataan umum biasanya ada pada bagian atas dari sebuah teks prosedur. Kemudian ada bagian yang kedua, bagian yang di bawah setelah pernyataan umum, kita sebut dengan tahapan-tahapan kegiatan. Jadi, dalam satu teks besar tadi menghidupkan komputer, maka dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu yang atas adalah pernyataan umum, sedangkan bagian bawah adalah tahapan-tahapan kegiatan. Mari kita ingat-ingat bahwa ciri teks prosedur yaitu yang pertama ada pernyataan umum, yang kedua ada tahapan-tahapan kegiatan. Kita akan lanjutkan. Baik, kita sudah mengetahui teks prosedur itu memiliki dua bagian, yaitu pernyataan umum dan tahapan-tahapan. Kemudian, itu saja topik pertama kali ini. Selanjutnya, silahkan di rumah kalian melakukan tugas mandiri. Saya ingin kalian membuat karangan, yaitu tentang tulislah tahapan-tahapan memasak beras hingga menjadi nasi. Ingat, dalam sebuah teks prosedur tadi ada dua bagiannya, ciri-cirinya. Yang di atas adalah pernyataan umum, yang di bawah adalah tahapan-tahapan. Nah, yang saya inginkan dalam tugas kali ini, kalian hanya membuat bagian kedua, yaitu tahapan-tahapannya. Jadi, buatlah tahapan-tahapan memasak beras hingga menjadi nasi. Baik, demikian saja video pertama dari bab pertama menyusun prosedur. Kita akan berlanjut ke topik yang kedua. Topik yang kedua nanti kita akan membahas tentang merancang pernyataan umum dalam tahapan-tahapan. Semoga kita bisa bertemu lagi. Bagi kalian yang tidak ingin ketinggalan video selanjutnya,
atau topik kedua nanti, silahkan kalian subscribe. Bagi yang nonton di YouTube, silahkan subscribe tombolnya, kemudian hidupkan lonceng notifikasinya supaya nanti ada pemberitahuan. Baiklah, demikian saja. Jika kalian suka dengan video ini, silahkan tekan like sebanyak-banyaknya. Kita akan bertemu lagi di topik selanjutnya, yaitu merancang pernyataan umum dan tahapan-tahapan. Terima kasih, sampai jumpa.